sampahnya Yahudi itu. Mending Yahudi itu yang bertamu, sampahnya yang bertamu. Udah gitu bertamu ke siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka pintu rumah ada sampah di depan, mata saya nolak sekene ini, kita bilang kan. Kita gedor satu persatu rumah kan. Insyaallah baginda Nabi, ya Allah ada sampah. Langsung beliau sendiri dengan tangan beliau mengangkat dan membuang ke bak sampah. Besok lagi itu, setiap pagi. Padahal beliau tidak mau tahu siapa yang punya. Tidak nanya-nanya ke sahabat juga siapa yang ada. Tidak mau tahu, sudah. Pokoknya ada sampah buang, ada sampah buang, ada sampah. Sampai suatu pagi beliau keluar pagi-pagi tidak ada sampahnya. Yo, mana sampahnya sekarang? Barulah karena beliau nanya. Jadi yang beliau tanyakan bukan siapa yang buang sampah. Tidak pernah ditanyakan itu. Yang ditanyakan apa malah? Mana sampahnya di saat tidak ada? Hanya apa? Karena beliau nanya, maka sahabat baru menjawab. Yang biasa naruh itu sakit dia. Makanya nggak sempat taruh sampahnya di depan pintu Nabi. Kalau kita dengar berita seperti itu kan, plot matana kita bilang kan? Enggak, beliau tidak. Beliau langsung, oh sakit, aku jenguk dia sekarang. Dijenguk. Begitu dijenguk, langsung pertanyaan pertama Nabi kepada Yahudi itu, mana sampahmu pagi ini? Saya merindukan sampah sida, kata coba. Setiap pagi saya buang sampah sida, kok sekarang nggak ada? Di mana sida taruh saya buang, coba bayangkan. Insyaallah tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebabnya, itulah hikmahnya, itulah rahasianya mengapa kita mengirim Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampah saja yang dikirim ke baginda Nabi, ketika terputus sampah itu nggak datang lagi, dicari sama Nabi orang yang buang sampah itu. Bagaimana kalau yang dikirim itu adalah surat Al-Fatihah? Ketika terputus nanti dengan sebab mati, kalau setiap pagi ngirim Fatihah, setiap pagi ngirim Fatihah, setiap pagi ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati besok beliau akan mempertanyakan, mana Fatihahnya sekarang umatku yang satu itu? Kalau sampah saja, paham ini? Sampah, kotoran, kebiasaan buruk jika terputus dicari sama Nabi. Kalau terputus kebiasaan itu, gimana dengan kebiasaan mulia mengirimkan Fatihah, mengirimkan salawat? Maka ketika kita meninggal nanti, beliau bertanya-tanya, ada satu dari umatku itu setiap hari dia bersalawat minimal 10.000. Kok sekarang sepi nggak nyampe kepada saya? Lapor malaikat terus, mati dia ya Rasulullah. Ya Allah, mati, langsung datang. Wajib kalau kepada orang Yahudi yang mengirimkan sampah didatangi ketika putus. Masa umat beliau yang selalu cinta kepada beliau mengirimkan selawat ketika terputus tidak didatangi oleh beliau? Maka disitulah rahasianya para aulia mengajarkan kitab Fatihah, selawat kepada baginda Nabi dan seterusnya, supaya nanti ketika kita istiqamah setiap hari, tapi maka ketika terputus dengan meninggalnya kita, sebelum malaikat mungkar nakir datang, duluan datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, mana Fatihahmu, mana salawatmu hari ini, kok tidak ada sampai ke saya? Ternyata kamu mati ya. Kalau sudah baginda Nabi datang ke kubur kita, mau ngapain kira-kira mungkar nakir itu? Mau ngapain dia coba? Berani dia nanya? Sudah ada Nabi di situ, diajak pulang, mungkar saling ajak pulang tuh, kabur lari. Mana berani bertanya kepada orang yang di situ tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?